Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya, bagus. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Iya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Itu membuat paragraf berdasarkan teks visual. Nah, sebelum lanjut pada materi kita kali ini, ada yang masih ingat apa materi apa minggu lalu? Iya, yaitu pantun. Nah, ada yang tahu apa itu pantun? Nah, pantun adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh aturan atau merupakan salah satu dari sekian jenis puisi lama. Nah, sudah pada ingat kan? Bagus. Nah, baik, kita akan lanjutkan materi kita kali ini, yaitu membuat paragraf berdasarkan teks visual seperti yang bilang tadi kan. Ya, nah, ada yang tahu apa itu teks visual? Nah, kalau tidak ada yang tahu, dengarkan baik-baik ya. Nah, teks visual adalah menyampaikan informasi atau pesan menggunakan media gambar. Nah, bagaimana sih cara membuat paragraf berdasarkan teks visual? Nah, cara membuat paragraf berdasarkan teks visual itu ada beberapa cara yang perlu pelajari atau kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu mengetahui informasi penting apa, maksudnya informasi penting pada teks visual atau gambar. Nah, yang kedua yaitu menentukan gagasan pokok berdasarkan gambar. Nah, yang ketiga yaitu menentukan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Nah, yang terakhir itu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa menulis paragraf berdasarkan teks visual atau gambar. Nah, baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah ya, perhatikannya. Nah, inilah contoh paragraf, maksudnya inilah contoh paragraf yang akan kita buat hari ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tema kita hari ini yaitu minyak bumi. Nah, untuk membentuk suatu paragraf itu perlu tahu informasi penting yang dapat diperoleh dari gambar ini. Kemudian kita juga bisa menyebutkan gambar-gambar serta alasan kita terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Nah, jika sudah, kita bisa sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di gambar, yaitu ada kegiatan pengisian bahan kata kuncinya dulu itu pengisian bahan bakar di pom bensin. Nah, yang kedua itu pengemudi motor sedang mengisi bahan bakar. Nah, yang selanjutnya itu pengemudi mobil sedang mengisi bahan bakar. Nah, yang terakhir itu bisa lihat pengemudi bus sedang mengisi bahan bakar. Nah, setelah kita sebut satu persatu, kita bisa rangkai atau tulis informasi-informasi tadi menjadi
satu paragraf. Nah, perlu diingat ya, penulisan paragraf, kalimat pertamanya itu harus menjorok ke dalam. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, penulisan paragraf, kalimat pertamanya harus menjorok ke dalam. Nah, untuk kalimat pertamanya saja. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ, saya sudah susun menjadi sebuah paragraf, contoh paragraf. Nah, kita bisa lihat yaitu minyak bumi merupakan sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Nah, pengemudi motor, mobil, dan bus mengisi bahan bakar kendaraan di pom bensin. Nah, kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar untuk bergerak. Nah, jadi anak-anak, ini adalah paragraf buat tadi. Nah, informasi yang telah kita lakukan tadi, kita bisa menemukan beberapa informasi yang saya sebutkan tadi, 4 tadi. Itu pertama, kata kuncinya itu pom bensin, dan kemudian sedang mengisi bahan bakar, pengemudi motor, mobil, dan juga bus sedang mengisi bahan bakar di pom bensin. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga kalimat pertama, yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa juga kaitkan dengan manusia. Jadi manusia dapat melakukan aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, itu bisa kita kembangkan sendiri ya, anak-anak. Nah, ingat ya anak-anak, untuk penulisan paragraf, gunakanlah kata-kata yang baku dan kosakatanya yang baku dan yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak bisa ditanyakan. Ya, tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, siapa yang bisa simpulkan materi kita kali ini? Tidak ada, baik. Ibu akan simpulkan materi kita kali ini. Nah, dalam melihat sebuah poster atau gambar yang terpampang di luar atau di mana, nah di situ kita bisa menemukan sebuah informasi dan bisa membuatnya dalam sebuah paragraf. Nah, baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengingatkan materi kita selanjutnya untuk minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang puisi. Jadi anak-anak harus cari memang materinya tentang puisi. Jangan hanya berjalan di rumah, harus belajar mencari informasi atau mencari buku tentang pembelajaran kita minggu depan, yaitu puisi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akhir dengan berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Nah, doa selesai. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.